Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 5 tema 3, subtema 1 ya, bagaimana tubuh mengolah makanan. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada video rekomendasi dan playlist rekomendasi di tema tersebut ya. Atau kalau tidak bisa juga lihat dari kolom deskripsi seperti ini. Nanti dicek di daftar ini ya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 5. Nah, kelas 5 berarti nanti adik-adik lihat nih kelas 5 diklik di sini. Kemudian misalnya adik-adik mau lihat kelas berapa? Kelas tema 5, kelas 5 tema 1, kelas 5 tema 2. Misalnya mau lihat kelas 5 tema 2. Klik putar semua. Nanti akan diputar video paling awal ya, seperti ini nih. Ini di halaman 1 sampai 3, kemudian ini 3 sampai 11 dan seterusnya lengkap sampai halaman terakhir. Ya, dilihat saja halamannya ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Di sini di subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Hai Seperti adik-adik, ini ya. kembali lagi dengan Kak Rina di online class. Nah, ininya ke play. Sebentar ya adik-adik ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Nah, kita coba lihat nih adik-adik. Gambar di bawah ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang ada di gambar ini adik-adik? Nah, ini di gambar ini ada buah-buahan ya. Buah-buahannya itu ada nanas, anggur, lalu ada sayur-sayuran juga nih. Ada wortel, ada kentang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebutkan contoh makanan yang menurutmu sehat. Nah, yang sehat itu menurut Kak Rina adalah ya sayuran, kemudian lauk hewani. Lauk hewani itu kayak daging-dagingan seperti itu ya. Nah, kemudian juga buah-buahan, ya. Kemudian apakah kriteria dari makanan yang sehat? Nah, makanan yang sehat yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ya, yaitu ada vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Ya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama ya. Kata Dayu, wah sedapnya sarapanku hari ini. Lalu kata Edo, sarapan apa kamu pagi ini Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Itu kata Edo ya. Kata Dayu, ibuku membuatkan bubur ayam istimewa Edo. Kata Siti, aduh semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Nah, jadi dengan kita bisa mencerna makanan aja itu salah satu karunia adik-adik. Ya, karena kalau tidak ya kita nggak bisa makan. Ya, kita bisa kena konstipasi namanya. Jadi ketika kita makan itu perut kita kurang bisa mencerna ya. Nah, betul juga ya kata Dayu. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Kata Siti, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Kata Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Di dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pasti lebih sehat karena berasnya organik. Nah, itu ya percakapan antara Siti, Edo, dan Dayu. Nah, adik-adik, makanan sehat itu sangat penting ya untuk tubuh kita. Oleh karena itu, banyak sekali iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama.
Ini ada 3 gambar. Gambar pertama ini ada buah dipotong ya. Kemudian ada tulisannya juga. Gambar berikutnya juga banyak sekali buah ya, lalu ada sayuran juga. Kemudian yang ini juga sama ya, hanya berbeda di gambar saja dan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik ya, kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan di atas dengan seksama ya adik-adik. Tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, kita lihat ada tabel di sini, tabel gambar. Ya, gambarnya gambar yang mana, lalu tulisannya apa yang adik-adik lihat. Ya, ada 3 gambar, jadi kita masukkan ke tabel ini. Karina akan jawabkan di sebelah kanan, jadi kita lihat gambarnya di kiri ya. Yang pertama itu ada gambar irisan buah, ya, dan ada tulisannya makanan sehat dan bergizi. Ya, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian yang gambar kedua ada seorang anak menyantap buah semangka atau memakan buah semangka. Tulisannya makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan pada otak anak Anda. Ya, lalu yang terakhir gambar sayur dan buah-buahan, lalu ada ini berbentuknya love ya. Gambarnya bacaannya adalah cintailah jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ya, kalimatnya bagus-bagus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik berdasarkan iklan yang tadi kita baca, diskusikan dengan teman sebangku ya tentang beberapa hal berikut ini. Nah, ada kata-kata yang pertama adalah kata-kata kunci yang ada di iklan tadi, lalu ciri-ciri dari sebuah kata kunci dan alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nanti hasil diskusinya menggunakan peta pikiran seperti ini. Ya, kata kunci, lalu di sini nanti ada kata kuncinya adalah apa, lalu kata kunci yang aku temukan apa. Ya, nah Karina akan buatkan di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Yang pertama kata kuncinya, ya di sini. Sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Itu ada di sini. Kemudian berikutnya kata kunci yang kita ke sini dulu ya, ciri-ciri kata kunci. Nah, ciri-ciri kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan, kemudian mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Ya, kemudian kata kunci yang aku temukan yang ini ya dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan, ya. Nah, kemudian kita buat kesimpulan adik-adik ya dari kata kunci. Ya, kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ya, nanti adik-adik boleh menggunakan kalimat sendiri untuk pengertian kata kunci juga ya. Nah, selanjutnya adik-adik pilih pasangan temanmu yang lain, bandingkan hasil diskusiannya ya. Nah, sekarang dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Nah, adik-adik untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi, bagaimana aku mencernanya. Nah, ini ya adik-adik ya tentang sapi yang mau kita pelajari sekarang. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Ya, yang pertama, Karina buatkan, apakah fungsi gigi hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Yang kedua, apakah organ pencernaan hewan yang terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya sama seperti manusia? Yang ketiga, apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? Yang keempat, apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? Kemudian, apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia?
Lalu yang terakhir, apakah panjang usus hewan panjangnya sama dengan panjang usus manusia? Ya, Karina buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan, adik-adik boleh pilih. Misalnya 2, 3, atau terserah ya. Atau boleh juga menggunakan kalimat adik-adik sendiri. Nah, berikutnya bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, simak penjelasan berikut ini. Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia ya adik-adik yang memamah atau memakan 2 kali yang dikenal dengan hewan memamah biak ya. Nah, contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Di hewan ini ada 4 bagian lambung ya adik-adik ya, yang mempunyai fungsi yang spesifik. Nah, selain itu pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Nah, mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Nah, ini ya mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Nah, sekarang kita mau baca informasi tentang organ pencernaan sapi ya adik-adik. Nah, makanannya seperti misalnya rumput, pertama kali akan masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut, yaitu yang pertama ada gigi. Ya, giginya tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, kalau gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidahnya berguna untuk merenggut rumput yang dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, saliva ya, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda ya dengan lambung manusia, adik-adik ukurannya lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi si sapi sendiri. Nah, lambungnya terdiri dari 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, seperti ini ya. Jadi, ususnya tuh ada seperti ini. Ya. Lambung ya, lambung sapi maksudnya. Nih, ya ada retikulum, abomasum, lalu omasum, dan rumen. Ya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama rumen, perut besar. Di sini tuh tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba ya atau bakteri. Nah, di sini makanan itu dicerna hingga menjadi bubur ya dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali adik-adik. Setelah dikunyah untuk yang kedua kali, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, lalu di omasum, atau perut kitab ya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum ya. Nah, kalau abomasum ini adalah perut masam. Nah, di bagian inilah sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati proses pencernaan makanan ya di sini adik-adik, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus sapi dewasa itu panjang sekali mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi yang nantinya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus ya. Nah, kemudian tulislah adik-adik kosakata yang baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas tadi. Nah, selanjutnya diskusikan dengan guru atau temanmu tentang arti kata tersebut. Ya, Kak Rina buatkan dalam tabel seperti ini. Yang pertama, ruminansia, artinya hewan pemamah biak. Yang kedua, sistem, suatu kesatuan yang terdiri
komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Kompleks, nah ini mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan. Spesifik, khusus, bersifat khusus atau khas. Mikrob atau mikroba, ya, organisme yang sangat kecil ukurannya. Mekanisme cara kerja suatu organisasi, kimiawi secara atau berkenaan dengan kimia, lalu fermentasi, penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi atau peragian. Nah, lalu anaerob adalah organisme yang hidup secara baik tanpa oksigen. Lalu kalau absorpsi adalah penyerapan. Ya, itu artinya dan kosakata yang baru ditemukan. Nah, sekarang adik-adik ada diagram menjelaskan mengenai proses pencernaan di hewan ruminansi atau sapi tadi. Ya, nah kita akan belajar di sini. Ada beberapa bagian yang harus kita isi. Ya, pertama rumput dikunyah di mulut. Ya, lalu dia akan lewat ke esofagus, lalu masuk ke rumen atau perut besar. Ya, lalu kemudian di mulut. Nah, disinilah proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba. Ya, kemudian setelah itu di mulut yang terjadi adalah prosesnya makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Lalu kemudian di retikulum proses yang terjadi adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Lalu ke omasum dan abomasum. Di sini pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Ya. Nah, kalau yang ini kan kosong nih. Nah, ini namanya omasum. Ya. Nah, kita lanjut nih adik-adik. Setelah melengkapi diagram tadi, bentuk kelompok ya yang isinya 4 orang, gambar hewan sapi seperti di bawah ini. Ya, di kertas gambar ukuran A3. Nanti diberi nama dari setiap organnya, lalu berikan tanda panah. Panahnya berwarna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Ya, jangan lupa menuliskan nama anggota seperti ini ya. Nah, Karina buatkan seperti ini. Ini ada usus halus di bagian sini. Nah, ya, kemudian nanti menggunakan merah ya adik-adik ya. Omasum ada di sini, rumen, esofagus, lalu retikulum, abomasum, dan rumen di sini ya. Nah, ini termasuk rumen. Nah, kemudian ini adalah nama organnya dan keterangannya. Ya, jadi kan nanti kita diminta untuk ini ya, nih, memberi tanda panah dan menggambarkan perjalanan makanan ya. Yang pertama dari mulut, ya, dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang paling penting yaitu gigi dan lidah. Ya, yang bagian ini kalau tidak terlalu lengkap juga nggak apa-apa ya adik-adik ya, lebih lengkap lebih baik tentunya. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Lalu rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di mulut, ya pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kali, dia akan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Lalu di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, baru selanjutnya dia akan masuk ke abomasum. Nah, di perut bagian abomasum ini adik-adik yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, dan setelah makanan telah halus, dari ruang abomasum makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Ya, di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan baru akan keluar melalui anus, ya. Nah, adik-adik hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama ya. Nah, kemudian dengan bimbingan guru dipresentasikan nanti hasilnya. Nah, jelaskan secara rinci nama-nama organnya dengan tanda panahnya ya yang sudah kita buat tadi. Perhatikan hal-hal di bawah ini sebagai panduan dalam presentasi. Yang pertama, kalau kita presentasi dengan suara yang jelas ya adik-adik ya. Kemudian sebutkan dan tunjukkan organ-organ pencernaan sapi dengan tepat dan lengkap. Kemudian jelaskan dan tunjukkan arah panahnya. Ya, misalnya nih kayak tadi. Ya, misal ketika adik-adik kasih unjuk gambar ini, jadi usus halus terletak di sini. Adik-adik juga menunjuk. Ya. Lalu omasum ada di sini. Nah, adik-adik telunjuknya ditunjuk mengikuti garisnya, ya.
Nah, nanti beri kesempatan untuk kelompok lain bertanya ketika adik-adik sedang presentasi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!